Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini, hari Minggu, mari kita angkat satu lagu pujian, yaitu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Kita dengarkan sambil menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh adik kita Rahel Saragi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami, ajarilah kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik sekolah minggu, tahu tidak bagaimana membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik? Atau mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah? Dari mana kita tahu? Kita tahu dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi, kalaupun guru sekolah minggu kita, ataupun pendeta, ataupun orang tua mengajari kita untuk hal yang baik, itu semua dasarnya apa? Dari firman Tuhan. Nah, jadi salah satu ciri yang menjadi ciri anak Tuhan ialah rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Setelah kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Yaitu mengerjakan yang baik itu. Banyak orang tahu yang baik, tapi tidak dilakukan yang baik. Dia hanya sebatas tahu yang baik, tapi tidak mengerjakannya. Nah, jadi yang menjadi ciri anak Tuhan selanjutnya adalah apa? Melakukan yang baik. Contohnya, kita sebagai anak, tugas kita adalah belajar. Nah, kita tahu nih, kita sudah dihadapkan dengan ada buku dan ada handphone. Kita sudah tahu kalau yang harus kita lakukan pertama adalah belajar dulu, baru main handphone. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu yang baik itu, pegang buku duluan, yang mana yang kita kerjakan? Apakah memang memegang buku atau megang handphone? Nah, banyak ini
pegang handphone dia duluan. Nah, terus dia nggak sadar buka-buka chatting sama kawannya sampai habis setengah jam. Terus baca-baca status teman lagi. Padahal tadi apa? Dia tahu yang baiknya itu apa? Belajar dulu, baru pegang handphone. Akhirnya apa? Setelah lama pegang handphone, baru dibuka bukunya. Setelah dibuka bukunya juga sebentar dibukanya. Nah, jadi apa? Ciri anak Tuhan yang berikutnya itu adalah apa? Melakukan yang baik, harus berjuang melakukan yang baik itu. Ciri anak Tuhan yang selanjutnya adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kita tidak mau ikut-ikutan untuk hal yang tidak baik. Kita harus berani tampil beda. Jadi contohnya, ada teman kita yang punya handphone. Nah, kita juga maunya harus punya handphone. Kita sudah merepet sama mama, sama orang tua, nangis-nangis minta dibelikan handphone. Kemudian ada teman kita yang malas mengerjakan PR, kita ikut-ikutan juga malas mengerjakan PR. Ada teman kita yang suka melawan sama orang tuanya, ya kita juga ikut-ikutan melawan orang tua. Terus ada teman kita yang habis sepanjang hari itu main handphone, main game, terus kerjanya. Nah, kita ikut-ikutan juga seperti itu. Nah, itu tidak baik. Kita dibilang apa? Kita harus berani tampil beda. Berani tampil beda ini bukan berarti apa? Kita jadi tidak gaul. Jadi kita sering takut dibilang orang, ketinggalan zaman. Nggak gaul. Nah, kita jangan takut dibilang menjadi anak yang tidak gaul. Karena apa? Yang kita lakukan itu sudah benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyukai apa yang kita kerjakan. Kan yang kita inginkan kan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, bukan kesenangan dunia ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus jangan mau ikut-ikutan. Kita jangan mau serupa dengan dunia ini. Kalian pernah dengarkan istilah follower dengan influencer? Nah, kalau follower itu kan artinya pengikut. Dia mengikuti seseorang gitu ya. Nah, ya, tapi kalau influencer itu adalah yang berpengaruh. Jadi dia yang mempengaruhi orang lain. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus menjadi influencer supaya kita itu menjadi anak Tuhan yang baik. Jadi, ketika kita sudah melakukan yang baik, itulah yang menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi, bukan soal berapa banyak kita memberi persembahan waktu sekolah minggu ya. Jadi kalau misalnya, aku sudah memberi persembahan ini ke sekolah minggu atau ke gereja. Aku sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi rupanya hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu bukan persembahan yang diinginkan Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengutamakan persembahan hidup, yaitu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi gimana kalau selama ini rupanya kita sudah melakukan yang tidak baik, Nang? Nah, kalau saat ini kita sudah melakukan yang tidak baik, Tuhan masih memberikan kesempatan. Dia bilang apa? Ayo berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan yang tidak baik selama ini, ayo berubah. Berubah menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Berubah menjadi apa yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang berani tampil beda karena mengikut Tuhan. Ajar kami untuk bisa mempertahankan iman kami, supaya kami bisa berjuang untuk bisa setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu GKPS Dumai, berkati kesehatan mereka, berkati juga pendidikan mereka, berkati juga pertumbuhan rohani mereka, bahkan berkati juga orang tua mereka, supaya mereka juga berhikmat di dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga terus mau berdoa ya Tuhan untuk wabah virus corona ini, supaya Tuhan yang memberikan
jalan keluar, Tuhan yang memberkati supaya virus ini bisa segera ditangani dan virus ini bisa segera berlalu. Bapa yang di surga, inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahannya bisa diberikan kepada orang tua dan orang tua nanti yang mengantarkannya ke gereja. Adik-adik, kita angkat satu pujian yaitu Berani Tampil Beda. Kita dengarkan dan sambil mendengarkan kita bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Bapa, kami sudah mendengar sebagian firman-Mu, kiranya melalui firman-Mu, kami semakin mengenal Engkau. Bapa, jadikanlah kami anak-anak yang patuh akan kedua orang tua kami, dan jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, negara kami sekarang sedang dilanda oleh COVID-19. Lindungilah kami dari virus ini, dan jauhkanlah virus tersebut dari negara kami ini. Ya Tuhan, lindungilah Amang Pendeta, guru sekolah minggu, juga kedua orang tua kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu GKPS, terkhusus Dea Fani. Lindungilah dia dari mara bahaya dan berikanlah dia kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 6. Isinya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kemudian, Inang kasih tugas satu lagi, yaitu coba cari apa yang harus dilakukan anak Tuhan selama Inang bercerita yang ada tanda tepuk tangannya. Sekali lagi Inang ulangi, cari apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan selama Inang bercerita yang ada gambar tepuk tangannya. Inang tunggu ya.